Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go hanya dengan KTP, nomor rekening dan juga nomor telepon. Nanti dananya masuk ke rekening, teman-teman ya. Nah, memang ini limitnya tidak besar ya, hanya 6 juta ya, tidak seperti pinjol yang lain sampai puluhan juta, 50 atau 80 juta ya. Ini hanya 6 juta. Untuk teman-teman yang membutuhkan dana tidak terlalu besar bisa minjem di sini ya. Nah, meskipun kecil, ini sebenarnya adalah pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi terkait bunga, kemudian denda itu sesuai aturan OJK. Terkait cara nagih itu juga diatur oleh OJK. Terkait keamanan data itu juga diatur oleh OJK ya, tidak akan disebarkan atau disalahgunakan data kita ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik silahkan install saja aplikasinya di Play Store, contohnya seperti ini ya. Pinjaman Go, strip pinjaman online cepat ya, dari Dana Pinjaman Inklusif ya. Teman-teman silahkan install saja aplikasinya, biasanya memakan waktu sekitar setengah menit teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah diinstal teman-teman silahkan buka aplikasinya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita langsung saja klik yang get started, itu kita klik yang bawah, kemudian akan muncul notifikasi minta izin ya, biasanya akan minta izin lokasi. Ini memang semua pinjaman online ataupun bank yang online itu pasti membutuhkan akses lokasi ya. Kita izinkan saja, dan juga nanti ada izin untuk kamera, foto dan juga video ya. Oke, ini kita izinkan. Setelah itu akan muncul syarat dan ketentuan, perjanjian privasi dan otorisasi. Ini kita scroll aja ke bawah, kemudian kita klik setuju. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Di sini limit tertingginya 6 juta. Nah, ini belum teman-teman ya. Ini masih penawaran mereka. Nanti kita bisa lihat limit kita berapa setelah isi data ya. Oke, ini maksimalnya 180 hari ya. 90 sampai 180 hari. Oke, langsung saja kita klik dapatkan limit. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi nomor handphone. Silakan masukkan nomor handphone yang aktif yang biasa dipakai sehari-hari. Kalau teman-teman memasukkan nomor handphone yang baru atau nomor handphone yang tidak aktif, sudah pasti akan ditolak ya. Kita masukkan nomor handphonenya, kemudian nanti akan ada OTP ya ke nomor handphone ini. Silakan masukkan ke sini kode OTP-nya ya. Kemudian kita akan diminta untuk membuat password. Ini adalah password yang akan kita pakai jika kita ingin login lagi ke aplikasi ini ya, dengan menggunakan nomor handphone dan juga password yang kita buat. Pastikan passwordnya yang aman ya, jangan tanggal lahir teman-teman ya. Jauhi kode seperti itu ya, agar tidak dibobol oleh orang lain ya. Setelah diisi, teman-teman silahkan klik registrasi. Nah, ini ada syarat dan ketentuan, teman-teman silahkan baca ya. Tapi intinya semuanya ini sudah sesuai dengan aturan OJK ya. Kita scroll aja ke bawah, kemudian kita klik setuju. Nah, setelah itu adalah pengisian data ya. Ada macam-macam ya, ada informasi pribadi, pekerjaan, kontak, dan juga informasi identitas ya. Dan juga nanti akan ada tambahan, itu opsional bentuknya ya. Nanti kita lihat ya apa yang opsional itu ya. Oke, untuk informasi pribadi nanti teman-teman masukkan nomor WA ya, kemudian email, kemudian pendidikan, status pernikahan, alamat tempat tinggal, dan lain-lain ya. Isi sampai bawah ya, ibu kandung segala ya, teman-teman silahkan isi, kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah untuk yang pekerjaan, itu silahkan dipilih ya. Kemudian jenis pekerjaannya apa, kemudian silahkan isi semuanya ya, seperti nomor telepon perusahaan, kemudian industri perusahaannya apa, lama bekerja, seperti itu ya. Teman-teman silahkan isi semuanya. Nah, setelah itu adalah untuk informasi kontak. Ini yang dimaksud adalah kontak darurat ya. Silahkan diisi namanya siapa, nomor teleponnya siapa ya, kemudian hubungannya apa ya. Silahkan diisi, ada 2 ya, diisi semuanya. Nah, tenang teman-teman ya, ini tidak akan dipakai untuk nagih ya. Kontak darurat itu hanya boleh oleh OJK, hanya boleh dipakai untuk menanyakan keberadaan si peminjam kalau si peminjam sulit dihubungi. Tidak boleh dipakai untuk menagih atau tidak boleh dititipin untuk menagih ya. Kalau ada yang seperti itu, laporkan saja ke OJK ya. Nah, untuk selanjutnya adalah proses identifikasi wajah dan juga foto KTP ya. Saya bahas yang di bawah dulu ya, foto KTP bagian depan. Teman-teman silahkan siapkan KTP-nya. Pastikan KTP-nya tidak buram, kemudian harus jelas ya. Bagian foto, bagian tulisan itu harus jelas ya. Kita foto persisi sesuai bingkai yang ada. Nah, pastikan juga bukan fotokopi KTP, tapi harus KTP yang asli ya. Silahkan difoto. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi wajah, itu yang atas ya. Itu ada syaratnya teman-teman ya. Nah, ini pastikan HP-nya dalam posisi vertikal ya, persis di depan wajah kita. Kemudian
jangan menutupi bagian wajah ya, tidak boleh pakai kacamata, masker, atau rambutnya menutup ke wajah, itu tidak boleh ya. Kemudian pastikan pencahayaannya baik di tempat yang terang ya, kalau bisa ya siang hari, kalau misalkan malam hari redup lampunya ya, silahkan di tempat yang terang ya. Kemudian tempatkan wajah Anda di bingkai potret, jadi nanti ada bingkainya ya, lingkaran gitu untuk muka kita ya, dipaskan. Nah nanti juga ada instruksi ya, biasanya diminta untuk kedip, kemudian geleng kanan, geleng kiri, kemudian buka mata, buka mulut seperti itu ya. Silahkan diikutin saja. Oke, kemudian kalau sudah siap langsung klik yang mulai identifikasi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah dokumen yang tidak wajib, tetapi ini sangat mempengaruhi nilai limit yang akan diberikan ya. Teman-teman kalau punya kartu karyawan silahkan masukkan, kalau misalkan punya slip gaji ataupun kartu kredit ya, kemudian NPWP, KTP, STNK, silahkan teman-teman upload di sini ya. Ini tidak wajib semuanya, silahkan kalau ingin mendapatkan limit besar silahkan diisi ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman akan muncul seperti ini ya. Limit yang diberikan ini contohnya saya hanya dapat 1,2 juta dari yang tadi disebutkan 6 juta maksimal ya. Kemudian durasi pinjaman juga 30 hari ya. Ini mungkin bisa kita kembalikan kalau sudah gajian ya, 30 hari itu ya. Di sini pun akan muncul ya, yang cair itu tidak 1,2, hanya 1.156.000 ya. Jadi ada potongannya. Nah, teman-teman silahkan pikirkan lagi apakah masih cocok atau tidak ya. Jangan dipaksakan kalau dirasa memberatkan ya. Oke, kalau masih cocok silahkan langsung saja klik pinjam sekarang. Nah, kemudian teman-teman silahkan masukkan nomor rekening bank yang akan dipakai untuk menerima dana ini ya. Nomor rekeningnya berapa, kemudian konfirmasi nomor rekening kita input ulang ya. Kemudian pilih banknya, kemudian juga nama terdaftar di rekening bank yang harus sama ya dengan buku tabungan. Kemudian juga masukkan 6 digit terakhir, masukkan 6 digit yang angka yang terakhir ya. Oke, teman-teman nanti akan mendapatkan miss call dari nomor ini ya, nomor dari nomornya pinjaman Go. Teman-teman silahkan masukkan 6 digit dari yang miss call, jadi tidak ada kode OTP-nya ya, hanya nomor yang nelpon itu berapa, 6 digit terakhirnya masukkan ke sini ya. Tidak perlu dijawab, tidak perlu diangkat. Kemudian setelah itu klik yakin. Nah, teman-teman di sini sedang direview pinjaman kita ya. Kita tunggu sebentar, tidak lama. Tulisannya 1 sampai 2 hari, tapi kenyataannya hanya beberapa menit atau beberapa jam sudah masuk ya. Nah, ini contoh notifikasi selamat disetujui sedang pencairan dana. Silakan kalau sudah muncul notifikasi ini cek lagi rekeningnya yang tadi kita masukkan ya. Harusnya dananya sudah masuk ke situ teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go. Sebelumnya kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan jangan lupa kita pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai kenikmatan hari ini akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.